Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kita lihat saja jelang hari pencoblosan Pilpres di 2024, elektabilitas Anies Baswedan Muhaimin perlahan susul Prabowo Gibran. Jadi dari beberapa lembaga survei dari Arci Research and Strategi ini sudah menunjukkan bahwa seorang Prabowo di situ tetap unggul ya 44%, sedangkan Anies Baswedan itu masih 37%. Artinya hanya selisih 3%-an lah daripada seorang Prabowo. Bagaimana Ganjar? Ganjar sekitar 15%. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal bahwa bukan tidak mungkin Anies Baswedan itu akan mengalahkan seorang Prabowo. Hanya selisih 3% loh begitu kan ya. Dari 40%, dari 44% dari seorang Prabowo Gibran dan Anies Baswedan 37%, itu sudah menunjukkan angka mendekati. Itu lembaga survei. Begitu sudah mulai agak agak dominan begitu hari ini, karena pada kenyataannya kita lihat saja di masyarakat bahwa hal-hal seperti itu kan bisa saja bisa saja orang-orang akan menganggap bahwa wah ini kalau benar-benar dimanfaatin oleh Anies Baswedan bukan tidak mungkin akan menjadi. Nah, nampaknya pada kenyataan hari ini lihat saja bahwa masyarakat sudah banyak yang menginginkan perubahan di situ begitu. Artinya apa? Artinya ini bukan kaleng-kaleng di situ begitu kan. Perubahan sangat masif sekali di situ. Jadi artinya apa? Artinya kalau lembaga survei sudah menyatakan bahwa hal ini sudah menunjukkan kemenangan bagi Anies Baswedan di berbagai daerah di Jawa Barat, terus kemudian di Riau, ya, terus kemudian di Jawa Timur, terus kemudian di berbagai daerah Sulawesi Tengah, itu sudah menunjukkan bagaimana seorang Anies Baswedan di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya kalau kita berbicara terkait lembaga survei yang muncul hari ini, jelas kemenangan bagi Anies Baswedan itu sudah di depan mata. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena pada dampaknya hanya selisih 3%. 3% itu ya sekitaran mungkin ya dikalkulasikan secara nasional, mungkin ya sekitaran ya tidak nyampe 3 juta begitu kan ya. Ini sudah menunjukkan bahwa kemenangan bagi Anies Baswedan itu sangat luar biasa ya. Itu sudah mendekati kalau kita berbicara terkait dengan adanya lembaga-lembaga survei yang muncul begitu kan. Kalau kita percaya dan patokan pada lembaga survei. Jadi artinya apa? Artinya selama ini bahwa Anies Baswedan itu menjadi magnet yang sangat luar biasa. Walaupun di berbagai daerah kita lihat saja begitu kan ya, di Yogyakarta saja itu kalau melihat dari beberapa survei yang ada, Anies Baswedan bisa saja menang di situ begitu kan ya. Karena nampaknya ya kita tahu bahwa di mana ya kelemahan Anies Baswedan, terus kemudian di mana yang Anies Baswedan menjadi tinggi di situ, itulah yang kita lihat di situ begitu. Ini bukan tidak mungkin Anies Baswedan itu bisa menang ya dalam kontestasi Pilpres di 2024 ini. Karena kita menunjukkan bahwa apa yang terjadi selama ini begitu kan ya, dari berbagai daerah trennya Anies Baswedan itu naik, apalagi ini pasca debat begitu kan ya, di Pilpres di 2024 di debat terakhir aja sudah banyak yang mengatakan ya Anies Baswedan di situ, apalagi ya di Ternate ya, sudah di Maluku Utara Anies Baswedan menjadi puncak di situ. Karena apa? Karena di situ adalah dari beberapa partai Nasdem yang kemudian masih dominan di situ begitu kan. Ada partai Nasdem, PKB yang cukup dominan di situ, bukan tidak mungkin mereka akan memenangkan kontestasi itu begitu. Jadi di berbagai daerah kita lihat saja tren mereka. Anies Baswedan sudah menduduki itu begitu. Jadi persoalan-persoalan sekarang ada yang kemudian berspekulasi bahwa Pak Prabowo menang satu putaran, saya kira tidak bisa begitu kan. Karena kekuatan Anies Baswedan hari ini sangat menjadi puncak begitu kan ya. Di bawah Prabowo hanya selisih 3% kalau kita berbicara terkait dengan survei. Apalagi realitasnya, kampanye hari ini Anies Baswedan begitu luar biasanya begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini Anies Baswedan punya gagasan yang ditawarkan kepada masyarakat, yang ditawarkan adalah sebuah prestasi, yang ditawarkan adalah pengalaman mereka, bukan tidak mungkin keluar sebagai pemenang di situ begitu. Jadi banyak sekarang di acara-acara Anies Baswedan sangat-sangat luar biasa. Kalau kita berpatokan pada lembaga survei, mari kita baca ini. Jelang hari pencoblosan Pilpres 2024, ya elektabilitas Anies Baswedan perlahan susul Prabowo Gibran.
Banyak pemuda-pemudi duduk di depan ya komputer perhitungan suara di KPU nggak bisa dibikin seperti pola penghitungan di tahun 2019 untuk tahun 2024. Percayalah yang akan menang yang memang ya menang, catat katanya ya. Bahkan ya di satu sisi kami tak butuh survei, yang butuh survei adalah dukungan dan pilihan. Insya Allah 4,5% ya dari seluruh pemilih Indonesia bakal pilih Anies Baswedan. Alhamdulillah. Jadi artinya apa? Artinya sekarang itu kalau kita menunjukkan ya, kalau kita menunjukkan dengan real ya apa yang terjadi selama ini, kita lihat saja. Penghitungan suara-suara hari ini itu mengapa orang-orang itu bisa menentukan siapa yang menang. Karena pada kenyataannya di semua TPS seluruh Indonesia begitu kan ya, itu sudah ada orang, ada tim panitia yang kemudian bisa mengirimkan secara real count begitu kan ya. Apalagi ya quick count nanti bisa kelihatan di situ. Ya walaupun selisihnya quick count dengan KPU mungkin selisihnya mungkin hanya 3%, 2%, itu menunjukkan bahwa kemenangan itu di situ begitu kan. Jadi sekarang itu memang KPU harus ini harus itu, tapi saya lihat bahwa di seluruh Indonesia itu setiap masing-masing punya punya panitia begitu kan untuk bisa mengontrol itu. Jadi saya rasa hal-hal seperti itu banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya. Bahkan ya satu sisi ada yang mengatakan sudah di atasnya ya siapa juga yang memilih calon yang nepotis ya 20 tahun lebih kampanye anti KKN. Rakyat pasti sadarlah. Inilah ya yang kemudian digaungkan oleh Anies Baswedan hari ini, yaitu adalah perubahan ya dan perbaikan. Itu sangat menjadi cikal bakal kemenangan bagi Anies Baswedan karena yang ditawarkan adalah perubahan dan perbaikan. Di satu sisi ditambah dengan sebuah prestasi yang sangat luar biasa, pengalaman di DKI Jakarta dan semuanya begitu kan ya. Ya itulah konsistensi dari Anies Baswedan, tidak pernah takut dengan apapun, tetap berjalan perubahan dan perbaikan. Ya, masyarakat Indonesia hari ini logikanya sangat sederhana sekali begitu kan. Kalau ingin mencari pemimpin yang baik, mencari pemimpin yang kemudian bisa ya untuk masyarakat ya tanpa ditekan para oligarki dan sana sini, ya pilihlah Anies Baswedan. Saya kira seperti itu begitu kan. Bukan berarti Pak Ganjar dan Prabowo tidak baik, baik mereka begitu. Tapi yang paling terbaik bagi kami adalah Anies Baswedan. Kira-kira seperti itulah ya. Bahkan ini jelang ya hari pencoblosan Pilpres 2024, elektabilitas Anies Baswedan itu perlahan naik. Ini hanya selisih dari 3% begitu kan ya. Dari lembaga survei Archi Research and Strategy ini menunjukkan ya tren Anies Baswedan dan elektabilitas Anies Baswedan, Prabowo dan Ganjar di situ sudah Prabowo di situ menempati urutan tertinggi dengan jumlah 44 ya, 0,85% ya, hampir 45 ya. Bahkan tentu Anies Baswedan punya catatan juga ini ya. Kemudian dari urutan kedua disusul capres-cawapres nomor urut 1 yaitu Anies Mohaimin dengan elektabilitas 37,67. Artinya kan ini masih selisih 3% begitu kan ya dengan Pak Prabowo di situ begitu. Bukan tidak mungkin ini akan memenangkan ya kontestasi Pilpres 2024 ya. Bahkan satu sisi dari posisi terakhir begitu ada Pak Ganjar masih 15,95% ya. Sementara yang tidak memilih atau golput sejumlahnya 0,9%. Artinya tidak tahu menahu dan tidak menjawab sebanyak 1,39%. Kalau margin of error-nya di situ sudah sudah kelihatan ya, bukan tidak mungkin pendukung-pendukung yang Prabowo, pendukung-pendukung Pak Ganjar begitu kan ya, yang kemudian kalah di putaran pertama, bukan tidak mungkin akan memenangkan kontestasi untuk bisa berlabuh kepada Anies Baswedan di situ. Bayangkan Prabowo ya memimpin elektabilitas 44,5%, sedangkan Anies Baswedan 37% dan Pak Ganjar 9,9%. Artinya ini sudah menunjukkan tren yang sangat luar biasa ya, sudah menggaungkan perubahan di situ, tapi ini menunjukkan bahwa bagaimana seseorang Anies Baswedan ya bisa sampai di puncak itu begitu kan. Artinya ini kan ada kemenangan yang sangat-sangat fantastis di situ begitu. Jadi kita lihat saja dengan lembaga-lembaga survei yang kemudian dengan total 2.400 responden ya dari 38 provinsi, ini agak menarik dibandingkan lembaga-lembaga survei yang lain. Kenapa saya katakan menarik? Karena pada kenyataannya responden dari lembaga-lembaga yang lain begitu kan hanya mungkin ya 1.200, itu sudah cukup mereka begitu kan. Tapi kan berarti kan kita harus konsistensi dari sebuah tren hari ini begitu kan ya.
Tapi kenyataannya bagi Anies Baswedan itu lebih mungkin Prabowo akan kalah di situ begitu dalam artian elektabilitas mereka begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini melihat tren-tren yang ada selama ini justru ya ini diuntungkan bagi Anies Baswedan begitu kan ya. Karena kenyataan itu di berbagai daerah kita lihat saja Anies Baswedan menduduki puncak klasmen ya di berbagai daerah, apalagi ini menunjukkan bahwa tren Anies Baswedan sangat luar biasa di situ begitu. Jadi masyarakat bisa melihat ya bagaimana nanti begitu kan di pencoblosan tanggal 14 Februari begitu kan sudah menunjukkan bahwa apakah benar sesuai dengan survei mereka atau jangan-jangan lebih dari itu begitu kan. Oke, ya mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.